Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Walaupun kalian masih PJJ, tolong yang rajin ya. Disimak video dari Bu Fitri, ngerjakan tugas, ngerjakan ulangan, gitu ya. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu bab 6 tentang trigonometri. Silakan kalian nyetak dulu ya materi yang sudah Ibu share di Google Classroom supaya kalian lebih mudah untuk memahami materi. Baik, yang pertama tentang konsep dasar sudut. Sudut itu definisinya adalah sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir ya. Kemudian arah putarannya ada dua, yaitu arah positif jika arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam ya. Gambarnya seperti ini ya, ini sisi awalnya, kemudian ke atas ya, berlawanan dengan arah jarum jam, itu bertanda positif ya. Kemudian bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah jarum jam. Di sini sisi awalnya berarti ke bawah. Kemudian ukuran sudut itu selain derajat juga ada yang dinamakan radian ya, dimana satu putaran penuh, satu putaran itu artinya dari titik awal kembali ke titik awal itu lagi ya. Itu sama dengan 360 derajat. Kalau dalam bentuk radian, satu putaran itu sama dengan 2 pi radian ya. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Baik, kita lihat latihan soal 6.1. Untuk soal yang pertama itu disuruh merubah putaran, disuruh merubah ke dalam bentuk derajat dan radian ya. Yang nomor 2, diketahui dalam bentuk derajat disuruh menjadikan ke bentuk radian. Kemudian yang ketiga, diketahui dalam satuan radian dirubah menjadi satuan derajat. Baik ya. Silakan kalian perhatikan penyelesaiannya. Untuk yang nomor 1, 1A, 1/6 putaran. Kita jadikan satuan derajat berarti 1/6 kali 360 derajat. Kenapa? Karena satu putaran itu adalah 360 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian selain derajat ditanyakan juga dalam bentuk radian. Berarti 1/6 kali 2 pi radian, karena satu putaran ada 2 pi radian ya. Kita sederhanakan ya, 2 dan 6 dicoret sehingga hasilnya adalah 1/3 pi radian. Untuk soal B dan C juga sama ya, caranya sama. Putaran disuruh menjadikan ke derajat berarti kali 360 derajat. Diketahui putaran disuruh menjadikan radian berarti dikalikan 2 pi radian ya. Seperti itu penyelesaian soal nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Yang diketahui satuannya dalam bentuk derajat disuruh menjadikan ke radian. Berarti kita kalikan dengan pi per 180 radian ya. Yang akan 45 ya. Jadi 45 kali pi per 180 radian ya. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 45. 45 bagi 45 adalah 1. 180 dibagi 45 adalah 4. Sehingga hasilnya adalah pi per 4 radian. Yang B juga sama ya caranya ya. Selanjutnya soal nomor 3. Yang diketahui adalah satuan radian disuruh menjadikan derajat. Ya, saya beri contoh yang A. Yang 3A diketahui 1/12 pi radian. Kalau dijadikan dalam bentuk derajat berarti kita kalikan 180 per pi. Ya. 1/12 pi kali 180 per pi. Kita coret pi-nya sehingga menjadi 180 dibagi 12. Hasilnya adalah 15 derajat.
Ya, soal B, C, D juga sama, caranya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Yang berikutnya adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang dinamakan segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang besar, salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, perhatikan gambar segitiga berikut. Ya, di sini adalah segitiga OPP1. Ya, sudut lanjutnya diketahui adalah sudut alfa. Kemudian sisi miringnya yaitu R. Ya. R disebut sisi miring atau proyektum. Ya. Kemudian PP1 disebut sisi depan atau proyektor. PP1, sisi depan sudut. Sisi depan sudut alfa ini ya. Kita simbolkan dengan Y, sisi depan. Kemudian OP1 disebut sisi samping. Ya, sisi samping sudut, berarti kita simbolkan X. Dari segitiga OPP1, ya, segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Di mana OP kuadrat sama dengan OP1 kuadrat plus PP1 kuadrat, ya. OP itu kan R, jadinya R kuadrat sama dengan sisi samping X kuadrat plus sisi depan adalah Y kuadrat. Atau R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, yang dinamakan perbandingan trigonometri itu ada 6. Ya, yang pertama adalah sinus, disingkat sin. Sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Ya, segitiganya ini. Sisi depannya apa tadi? Y. Ya, dibagi dengan sisi miring Y per R. Ya, singkatannya sin demi. Cos sekarang, cos alfa sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah X. Sisi miringnya R. Ya, singkatannya cosami. Tan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya Y per X. Ya, singkatannya tan desam. Kemudian kosekan. Kosek alfa itu adalah 1 per sin alfa, yaitu 1 per Y per R. Ya, atau kebalikannya dari sin. Balikan dari sin adalah R per Y. Itu ya. Kalian sambil melengkapi modul yang sudah kalian cetak. Kalau tidak nyetak ya tidak bisa ngikuti, ya kan? Kemudian sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, yaitu 1 per X per R. Ya, kebalikannya cos adalah R per X. Selanjutnya kotan, ya, kot alfa sama dengan 1 per tan alfa, 1 per Y per X. Kebalikannya tan, yaitu X per Y. Ya, kalian ingat-ingat ya. Singkatannya juga. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal 6.1. Garis OA melalui titik 0,0 dan titik A 4,3 serta membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ya. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, harus kita gambar terlebih dahulu ya. Gambarnya seperti ini. Segitiganya OAB. Ya, titik A-nya adalah 4,3. 4 itu sebagai apa? 4 itu adalah sebagai X-nya. 3 sebagai Y. Ya, berarti posisi X di mana? Di bawah sini ya, OB ya, X sama dengan 4. Sisi depannya adalah AB, Y sama dengan 3. Yang belum diketahui adalah sisi miringnya ya. Ini merupakan triple Pythagoras ya. R-nya. Baik, kita cari ya. R sama dengan OA, ya kan? OA diperoleh dari akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 plus 9. Akar 25 ya. Akar 25 adalah 5. Jadi R sama dengan 5. Ya. Terus sin alfa kita tulis dulu rumusnya. Y per R. Ya kan? Y-nya adalah 3 per 5. Cos alfa X per R. Ya, X-nya adalah 4 per 5.
Kemudian tan. Tan alfa sama dengan Y per X, yaitu 3/4. Kosek alfa, R per Y ya, sama dengan 5/3. Sekan R per X, ya, 5/4. Kotan X per Y, ya, yaitu 4/3. Nah, seperti itu ya. Cukup mudah kan? Baik. Kita lanjut ya. Nah, yang contoh 6.2 bisa kalian coba sendiri ya sebagai latihan. Kemudian latihan soal 6.2 saya akan membahas nomor 3 dan nomor 4. Ya. Nomor 3 diketahui segitiga siku-siku ya. Di sini sudut alfanya, titik A-nya adalah 12,5. Tentukan perbandingan trigonometrinya ya. Nomor 3. Titik A 12,5. 12 sebagai X, 5 sebagai Y. Berarti kita mencari R-nya ya. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Akar dari 12 kuadrat plus 5 kuadrat. 12 kuadrat 144 ya, ditambah 25. Akar 169. Jadi R-nya adalah berapa? 13. Nah, sudah ketemu ya R-nya. Sehingga bisa kita cari perbandingan trigonometrinya mulai dari sin. Sin alfa Y per R. Y-nya 5, R-nya 13. Sin cos alfa X per R. Sisi samping dibagi sisi miring. 12/13. Tan alfa sama dengan Y per X, 5/12 ya. Kemudian kosek alfa R per Y, 13/5. Sekan alfa R per X, 13/12. Kotan alfa berarti X per Y, 12/5. Nah, mudah kan? Kita lanjut ya soal nomor 4. Bisa kalian screenshot dulu. Nomor 4 yang diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika tan A 0,75. Nomor 4. Tan A itu sama dengan 0,75 ya. Ini kan desimalnya ya, pecahan biasanya adalah 75/100. Nah, bisa kita sederhanakan ya. Yang pembilang kita bagi 25, penyebut juga dibagi 25, hasilnya adalah 3/4. Dimana 3 ini sebagai apa? Kalau tan Y, 4 itu sebagai X-nya. Berarti kita mencari R-nya. Nah, R itu triple Pythagoras. 3, 4 berarti R-nya 5 ya. Dicari satu-satu juga boleh ya. R-nya 5. Terus pertanyaan yang A yang ditanyakan adalah sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Kita cari sin dulu. Sin A itu berarti Y per R. Y-nya 3/5. Cos A adalah X per R. 4/5. Jadi sin kuadrat A kali cos kuadrat A itu sama dengan plus ya. 3/5 kuadrat plus 4/5 kuadrat ya. Kalau kuadrat berarti pembilang dikuadratkan, penyebut juga dikuadratkan. Hasilnya 9/25 ya, plus 16/25.
Ya, 9 plus 16 25. Penyebutnya tetap ya. 25 per 25 adalah 1. Ya, itu hasil yang A. Yang B sekarang. Yang B pertanyaannya adalah sin A kali sek A. Nah, yang belum diketahui adalah nilai sekan A. Ya, sekan itu adalah R per X. 5 per 4. Jadi sin A kali sek A itu sama dengan 3 per 5 kali 5 per 4. Ya, bisa kita coret 5-nya, hasilnya adalah 3 per 4. Nah, seperti itu ya. Soal yang lain bisa kalian coba sendiri. Jika ada pertanyaan bisa WA Bu Fitri. Ya. Sekian materi untuk saat ini ya. Kita lanjutkan lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.